Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat Tuhan saja, kemurahan Tuhan saja yang memungkinkan kita bisa berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya mendengar firman itu sesuatu yang sangat penting karena iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah di hari ini karena perkenanan Tuhan, berkat dan kebaikan Tuhan. Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 53 sampai dengan ayatnya yang ke-58. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-54. Firman-Nya berkata demikian. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Demikian sabda firman Allah hari ini yang mengajar dan menasihati kita meresponi karya Yesus. Ada banyak ragam respon kita terhadap karya Yesus, terhadap pribadi Yesus, terhadap siapa Yesus itu. Ada banyak tanggapan, ada banyak responnya. Tetapi kalau kita mengerucutkannya, setidaknya ada yang meresponinya dengan respon yang positif, tapi juga ada yang meresponinya secara negatif. Yang pertama kita melihat respon karya Yesus secara positif dalam ayat 54 tadi, mulai ayat 53 dulu. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, maksudnya di Nazaret, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Maka takjublah mereka. Itulah salah satu respon yang positif yang dilakukan oleh orang-orang pada waktu itu ketika meresponi pribadi Yesus, meresponi karya Yesus. Mereka dengan takjub meresponinya. Harusnya kita pun sebagai umat, sebagai orang percaya, kita belajar untuk meresponi karya Yesus itu dengan respon yang positif, dengan respon yang takjub, dengan respon yang kagum akan siapa Yesus Kristus itu, bagaimana hikmatnya, bagaimana kuasanya, bagaimana mujizatnya, bagaimana karakternya yang luar biasa itu. Kita belajar meresponinya dengan takjub, dengan heran. Sehingga ketakjuban itu kalau kita yang belum beriman, hendaknya kita beriman kepadanya. Respon yang takjub itu hendaknya meyakinkan kita bahwa Yesus itu sungguh-sungguh Tuhan yang patut dan layak kita puji, kita sembah dalam kehidupan kita. Itulah respon yang positif yang harusnya selalu ada dalam hidup kita sebagai umat. Sehingga ketika kita membaca firman-Nya, ketika kita mendengarkan firman-Nya, ketika kita melihat bagaimana pribadi Yesus, bagaimana karya Yesus dalam hidup kita, hendaknya kita selalu takjub. Hendaknya kita selalu kagum, terkagum-kagum. Dan hendaknya kita menaikkan pujian atas apa yang Dia buat dan lakukan dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Itulah respon yang baik. Itulah respon yang positif. Tetapi yang kedua, tidak hanya respon positif, tapi juga ada respon negatif. Dalam ayat 57, lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka,
tidak banyak mujizat yang diadakannya di situ. Tidak bisa dipungkiri ada juga yang meresponnya secara negatif, dengan kecewa, dengan menolak Yesus. Karena mereka menolaknya, maka Yesus berkata, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Karena mereka menolak Yesus, mereka kecewa dengan Yesus, makanya sama dengan mereka tidak percaya kepada mereka. Dan konsekuensi dari ketidakpercayaan itu, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Itu karena meresponinya dengan respon yang negatif. Sehingga akhirnya tidak ada mujizat, tidak ada kuasa yang Yesus lakukan. Dari sini kita melihat bahwa ketika ketidakpercayaan, maka tidak mungkin kita menuntut mujizat dari Tuhan. Tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Jadi kepercayaan kita itu menentukan apakah akan banyak mujizatkah atau sedikit mujizat yang dia buat dan dia lakukan. Jadi jangan pernah kita meresponinya dengan negatif. Jangan pernah kita menolak Yesus dengan pernah kita kecewa dengan Yesus. Karena dia adalah Tuhan dan penyelamat saudara dan saya. Kalau kita meresponinya dengan percaya kepadanya, maka saya percaya akan ada banyak mujizat yang akan ada menyertai dan mewarnai kehidupan kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Mari kita melihat apakah selama ini kita meresponinya dengan positif atau meresponinya secara negatif. Kalau kita meresponinya secara positif dengan takjub akan dia, dengan iman kita semakin mantap kepada dia, maka hendaknya kita mempertahankannya terus-menerus. Tapi kalau kita selama ini meresponinya dengan negatif, dengan menolak dia, dengan kecewa kepadanya, hendaknya kita mulai berubah untuk meresponinya, bukan dengan respon yang negatif, tapi respon yang positif, karena respon yang positif itu menentukan akan ada banyak mujizat atau hanya sedikit mujizat yang akan terjadi. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang mengajar dan menasihati kami meresponi akan karya Yesus. Ada dua jenis respon terhadap karya Yesus, terhadap pribadi Yesus. Ada respon yang positif yang membuat mereka takjub, tapi juga ada respon yang negatif yang membuat mereka kecewa dan menolak dia. Tuhan, kami tidak mau meresponinya dengan respon yang negatif, tapi kami mau meresponinya dengan respon yang positif. Kami takjub, kagum, sehingga iman kami kepada Yesus semakin mantap. Roh-Mu yang kudus tanamkan firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, jamah dan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.